sistem untuk pemecah masalah dan diterapkan pada pengembangan solusi sistem informasi untuk masalah bisnis. Hal ini disebut sebagai pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi. Pendekatan sistem dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan aplikasi bisnis yang memenuhi kebutuhan bisnis suatu perusahaan, serta karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Lalu, bagaimana proses analisis masalah dan merumuskan solusi? Proses analisis masalah dan merumuskan masalah solusi yang pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang menggunakan berpikir sistem. Yang kedua, mengembangkan dan mengevaluasi solusi sistem alternatif. Yang ketiga, pilih solusi sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, rancang solusi sistem yang dipilih. Dan yang terakhir, menerapkan dan mengevaluasi keberhasilan sistem yang dirancang. Selanjutnya, masuk sistem analisis dan desain. Sistem analisis dan desain merupakan proses keseluruhan di mana sistem informasi dirancang dan diimplementasikan dalam organisasi. Ada banyak pendekatan untuk SASD. Dua pendekatan yang paling umum adalah analisis desain berorientasi objek dan pendekatan siklus hidup. Masuk yang pertama yaitu SDLC atau System Development Life Cycle atau pendekatan siklus hidup, merupakan metode penggunaan pendekatan sistem untuk mengembangkan solusi sistem informasi, dan yang paling lazim adalah analisis dan desain sistem organisasi. Dapat dilihat sebagai proses berulang yang bertahap. Tahapan proses. Masuk yang pertama yaitu SDLC atau System Development Life Cycle atau pendekatan siklus hidup, merupakan metode penggunaan pendekatan sistem untuk mengembangkan solusi sistem informasi, dan yang paling lazim ada dalam analisis dan desain sistem organisasi. Dapat dilihat sebagai proses berulang yang bertahap. Tahapan proses, yang pertama sistem investigasi yang meliputi A. Menentukan cara menangani peluang dan prioritas bisnis, B. Lakukan studi kelayakan operasional, ekonomi politik, ekonomi teknis, dan faktor manusia, C. Mengembangkan rencana manajemen proyek. 2. Sistem analisis yang meliputi A. Menganalisis kebutuhan informasi pemangku karyawan, pelanggan, pemangku kepentingan lainnya, B. Mengembangkan persyaratan fungsional sistem yang dapat memenuhi prioritas dan kebutuhan semua pemangku kepentingan. C. Mengembangkan model logis dari sistem. Setelah kita mengetahui sistem investigasi dan sistem analisis, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem desain. Setelah bagian analisis selesai dari siklus hidup, proses desain sistem ini dapat dimulai. Disinilah model logis dan sistem dari ini dimodifikasi hingga menjadi sistem baru. Sistem versi model logis ini mewakili apa yang akan dilakukan sistem baru. Dalam kerangka kerja ini, desain sistem terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu adalah antarmuka, yang kedua data, dan yang ketiga adalah desain proses. Pembuatan prototyping selama fase desain, proses pengembangan sering kali mengambil bentuk atau mencakup pembuatan prototyping. Pembuatan prototyping adalah pengembangan dan pengujian model kerja yang cepat atau prototyping aplikasi baru secara interaktif dan iteratif. Berikut adalah pengembangan aplikasi menggunakan prototyping. Yang pertama adalah investigasi atau analisis. Pengguna akhir mengidentifikasi kebutuhan bisnis mereka dan menilai kelayakan beberapa solusi sistem informasi alternatif. Yang kedua, analisis atau desain. Pengguna akhir dan atau spesialis IS menggunakan alat pengembangan aplikasi untuk merancang dan menguji prototyping komponen sistem informasi secara interaktif yang memenuhi kebutuhan bisnis pengguna akhir. Yang ketiga, desain atau implementasi. Prototyping sistem bisnis diuji, dievaluasi, dan dimodifikasi secara berulang kali hingga pengguna akhir menganggapnya dapat diterima. Selanjutnya, implementasi atau pemeliharaan. Sistem bisnis yang diterima dapat dimodifikasi dengan mudah karena sebagian besar dokumentasi sistem ini disimpan dalam disk. Nah, setelah mengetahui analisis desain pendekatan siklus hidup, selanjutnya kita akan membahas pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, OOP ini adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk merancang aplikasi dan program komputer. Ia menggunakan beberapa teknik dari paradigma yang telah ada sebelumnya, termasuk inheritance, modularitas, polimorfisme, dan enkapsulasi. Nah,
analisis berorientasi objek itu bertujuan untuk memodelkan domain masalah, yaitu masalah yang ingin kita selesaikan dengan mengembangkan sistem orientasi objek. Sumber analisisnya adalah serangkaian pernyataan persyaratan tertulis dan atau diagram yang menggambarkan pernyataan tersebut. Selanjutnya, proses implementasi yang akan kita bahas di bagian ini meliputi tahap investigasi, analisis, dan desain dari siklus pengembangan sistem yang telah kita bahas di bagian 1. Implementasi merupakan langkah penting dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya di suatu perusahaan. Implementasi sistem baru. Tahap ini melibatkan akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, pengujian program dan prosedur, konversi sumber daya data, dan berbagai alternatif konversi. Tahap ini juga melibatkan pendidikan dan pelatihan pengguna akhir dan spesialis yang akan mengoperasikan sistem baru. Itulah sebabnya mengapa proses implementasi biasanya membutuhkan manajemen proyek usaha dari pihak manajer TI dan unit bisnis. Lalu, apa sih manajemen proyek? Proyek adalah serangkaian kegiatan khusus dengan awal dan akhir yang jelas. Setiap proyek memiliki serangkaian tujuan, sasaran. Proses manajemen proyek meliputi yang pertama memulai atau mendefinisikan, yang kedua perencanaan, yang ketiga mengeksekusi, yang keempat mengontrol, yang kelima penutupan. Dan proses implementasi meliputi yang pertama perolehan dari perangkat keras atau lunak dan layanan, yang kedua mengembangkan perangkat lunak atau modifikasi, yang ketiga data konversi, yang keempat pelatihan pengguna akhir, yang kelima konversi, yang meliputi paralel, pilot, bertahap, langsung. Kita harus mulai mengadopsi sistem pemantauan otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Tapi saya melihat ada kekhawatiran dari kalian. Bisa ceritakan kendalanya? Baik Bu Elsa, di sini tim kami khawatir terkait sistem ini akan mengambil alih pekerjaan kami. Oleh sebab itu, otomatisasi seperti ini akan membuat tenaga kerja kita menjadi tidak relevan. Tidak. Ini sebenarnya di sini tidak ada PHK. Tujuan kita adalah membuat pekerjaan kalian itu lebih mudah, bukan menggantikan kalian. Tapi tetap saja sulit bagi tim kami untuk meninggalkan sistem cara lama. Sistem ini akan terasa asing bagi tim kami, Bu Elsa. Jadi gini aja, biar lebih jelas, saya telepon Kemal sebentar untuk bisa lebih jelasin lagi. Baik. Halo, Kemal, bisa ke ruangan saya sebentar? Oke, saya tunggu. Masuk. Selamat siang. Siap. Oke, Kemal, silakan dijelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Baik, saya mengerti kekhawatiran kalian. Saya di sini untuk membantu kalian memahami sistem baru ini. Nah, mari kita bahas bersama. Oke, baik Bapak Kemal. Lalu bagaimana cara kerja sistem ini? Nah, sistem ini itu memantau data secara real time. Ketika ada masalah itu, kalian perlu memeriksa manual, sistem langsung memberikan notifikasi dan solusi. Jadi kami tetap punya kendali penuh terhadap sistem ini, tapi tetap efisien. Nah, sekali tujuan sistem ini adalah membantu, bukan untuk menggantikan peran kalian. Baik, saya akan memberikan pelatihan simulasi terkait sistem tadi ya. Ini merupakan contoh nyata dari sistem yang akan mendeteksi anomali dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, ini adalah hasilnya. Wah, ini lebih cepat dari yang saya kira ya. Ternyata cara kerja sistem ini. Nah,
ingin saya sampaikan. Dengan ini kalian bisa fokus pada tugas yang lebih penting. Jadi kalau seperti ini, sepertinya sistem ini akan sangat membantu di perusahaan kami. Terima kasih atas kerjasama kalian. Implementasi sistem berjalan lebih baik dari saya kira. Baik Bu, itu sekarang saya paham terkait bagaimana sistem ini digunakan dan saya lebih paham lagi terkait perubahan ini bukan ancaman tetapi sebagai peluang bagi perusahaan kami. Perubahan itu memang sulit ya, tapi dengan komunikasi dan pelatihan semuanya jadi lebih